Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini merupakan pembelajaran yang ketiga. Kita akan mempelajari bagian ketiga dari bab 1 Teorema Pythagoras. Pembelajaran ketiga ini akan kita pelajari cara menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi segitiga itu. Nah, yang pertama kita pelajari dulu tentang kebalikan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras berlaku pada segitiga ABC, sisi di depan sudut A adalah A kecil, di depan sudut B, B kecil, dan di depan sudut C, C kecil. Jika sudut A siku-siku, maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, ini adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Nah, ini jika diketahui segitiga itu siku-siku, maka berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Nah, ini bagaimanakah kebalikannya? Nah, nanti jika dalam segitiga ABC itu kita selidiki sehingga berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, dapat disimbolkan segitiga ABC siku-siku di titik A. Nah, kalau berlaku yang kedua, kalau B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, nah ini berarti B selaku sisi miring, berarti segitiga ABC siku-siku di sudut A. Nah, yang ketiga, kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di C, artinya C sebagai sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, sekarang sebagai contoh soalnya, tunjukkan bahwa segitiga yang panjang sisi-sisinya A, B, C yang diketahui berikut merupakan segitiga siku-siku. Nah, bagaimana caranya untuk menjawab soal ini? Kita tentukan pertama, kalau kita akan menyelidiki menggunakan rumus Pythagoras tadi, berarti kita tentukan kuadrat sisi miring. Nah, kuadrat sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Jadi kita tentukan dulu sisi terpanjangnya yang mana. Nah, dari ketiga nilai ini yang terbesar adalah 5. Jadi A sebagai sisi miring. Jadi akan kita buktikan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Maka kesimpulannya nanti ini. Nah, A kuadrat 25, jumlah kuadrat sisi yang lain ini 25 juga. Sehingga berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Maka segitiga yang panjang sisi-sisinya 5, 4, dan 3 merupakan segitiga siku-siku. Demikian juga yang kedua. Nah, untuk menyebutkan sisi-sisi segitiga siku-siku itu tidak harus urut nilainya ya. Jadi yang di sini seperti soal yang dulu pernah saya berikan itu tidak harus urut. Jadi 12, 15, 9. Nah, mana yang terpanjang? Yaitu B. Sehingga kita bandingkan dengan nilai A kuadrat plus C kuadrat. B kuadratnya 15 kuadrat, nilainya 225. Jumlah kuadrat sisi yang lain kita cari hasilnya juga 225. Karena berlaku B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, maka
segitiga yang panjang sisi-sisinya 12, 15, dan 9 merupakan segitiga siku-siku dengan sisi miring 15. Nah, itu tadi kita menerapkan kebalikan dari teorema Pythagoras. Nah, berikutnya yang utama dari pembelajaran ini adalah kita menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi segitiga tersebut. Bagaimana caranya? Nah, menerapkan kebalikan teorema Pythagoras tadi, jika berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku, maka disimbolkan bahwa segitiga itu merupakan segitiga siku-siku. Tetapi dalam hal ini tidak mesti kalau kita membuktikan menghitung kuadrat jumlah kuadrat misalnya B kuadrat dengan A kuadrat plus C kuadrat itu belum tentu nilainya sama. Bagaimana kalau berbeda? Nah, disinilah akan kita tentukan jenis segitiganya. Nah, pertama, jika diketahui A sisi terpanjang pada segitiga ABC dan dua sisi lainnya adalah B dan C. Jika dibandingkan kuadrat sisi yang terpanjang atau yang terbesar, yaitu A kuadrat, dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, berarti kita bandingkan dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, ini tadi merupakan kebalikan teorema Pythagoras yang pertama tadi ya. Jika berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, ini tanda hubungnya sama, maka segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Bagaimana jika tidak sama? Nah, di bawahnya ini. Jika A kuadrat lebih besar dari B kuadrat plus C kuadrat, disimbolkan segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Coba kita analogikan tanda ini bagaimana supaya tidak salah. Tumpul itu kan lebih besar dari 90 ya, berarti ini lebih. Kalau lebih dari berarti tumpul. Kalau tandanya ini ternyata kurang dari, dibandingkan hasilnya kurang dari, maka disimpulkan segitiga ABC adalah segitiga lancip. Cukup mudah bukan? Coba dipahami sekali lagi. Nah, kita gunakan sekarang dalam penyelesaian soal sebagai contoh seperti nomor 1. Suatu segitiga berukuran 5 cm, 7 cm, dan 9 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, dari 3 sisi tadi, coba kita tentukan sisi terpanjangnya. Kita masih menggunakan ini tadi ya, yang kita bandingkan A kuadrat, berarti A itu yang sisi miring atau sisi yang terpanjang. Diasumsikan yang terbesar ini adalah sisi miring. Nah, kita bandingkan berarti 9 itu sebagai A. Nah, yang lainnya berarti sebagai nilai B dan C. Kita bandingkan A kuadrat dengan B kuadrat plus C kuadrat. Sisi terpanjangnya 9. Nah, berarti A kuadrat 81, sedangkan B kuadrat plus C kuadrat hasilnya ini 74. Nah, kita bandingkan dua nilai ini. Ternyata A kuadrat lebih dari atau lebih besar dari 74 atau lebih besar dari B kuadrat plus C kuadrat. Apa kesimpulannya? Jadi segitiga ini merupakan segitiga tumpul. Nah, contoh yang kedua. Jika segitiga PQR mempunyai panjang sisi 8, 11, dan 13. Berdasarkan sisi-sisinya, tentukan jenis segitiga PQR. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sekali lagi,
Sisi yang terpanjang yang mana? Yaitu sisi PR. Nah, ini berarti kita bandingkan PR kuadrat dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain, berarti 8 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Kita bandingkan. PR kuadrat hasilnya 169, PQ kuadrat plus QR kuadrat hasilnya 185. Setelah dibandingkan, PR kuadrat kurang dari PQ kuadrat plus QR kuadrat. Jadi segitiga PQR bukan segitiga siku-siku. Nah, terus segitiga apa? Karena ini tandanya jelas tidak sama ya, berarti bukan segitiga siku-siku. Tetapi apa? Dapat disimpulkan segitiga PQR merupakan segitiga lancip karena tandanya kurang dari. Nah, untuk lebih memahami materi ini, silahkan berlatih latihan mandiri 1.3 ini untuk mengasah pemahamanmu dalam penjelasan saya ini. Silahkan dikerjakan, tetapi untuk tidak dikumpulkan ya, untuk latihan sendiri. Nah, yang dikumpulkan adalah nanti di bawahnya materi ini, ada di bagian bawah itu tugas 1.3. Silahkan dikerjakan setelah kalian memahami materi ini dan kirim dengan cara klik kirim dengan catatan setelah mempelajari materi ini dengan sungguh-sungguh. Semoga kalian diberi kepahaman. Selamat belajar dan berlatih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.